Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmanisa Anggraini Safitri. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendapatan. Nah, pendapatan ini adalah uang atau nilai yang diperoleh oleh seseorang atau sebuah perusahaan dari berbagai kegiatan seperti menjual barang atau jasa, mendapatkan bunga dari tabungan, menerima dividen dari saham, atau menerima bayaran atas hak cipta atau paten. Nah, itu semua uang yang diperoleh dari aktivitas normal. Pendapatan itu diukur dengan nilai wajar. Pendapatan tidak hanya mencakup uang yang sudah diterima, tetapi juga mencakup nilai dari layanan atau barang yang diharapkan akan diterima di masa depan. Nah, pendapatan itu harus dicatat dalam laporan keuangan saat layanan atau barang telah disediakan, dan manfaat ekonomi dari transaksi tersebut sudah dapat diukur dengan jelas. Dengan demikian, pendapatan hanya diakui ketika terdapat keyakinan yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang diterima dapat dihitung secara akurat. Adapun jenis-jenis pendapatannya itu yang pertama penjualan barang. Nah, yang umumnya diakui pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Nah, jenis yang selanjutnya itu ada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini diakui pada saat penyerahan jasa yang dapat ditagihkan. Yang ketiga itu jenisnya pendapatan yang berasal dari penggunaan aset. Nah, ini misalnya pendapatan bunga sewa atau royalti. Umumnya, pendapatan ini diakui pada saat berlakunya waktu atau pada saat aset digunakan. Nah, jenis yang keempat itu pendapatan yang berasal dari penjualan aset. Ini diakui pada saat penjualan atau pertukaran barang. Materi selanjutnya itu ada program loyalitas pelanggan. Nah, ini seperti kita berbelanja di suatu toko dan mereka memiliki program loyalitas. Nah, setiap kali kita berbelanja, kita akan mendapatkan poin penghargaan. Namun, perusahaan tidak mencatat uang dari poin tersebut sebagai pendapatan secara langsung. Mereka baru mencatat pendapatan saat kita menggunakan poin tersebut untuk mendapatkan barang atau layanan tambahan. Jadi, pendapatan itu diakui ketika kita benar-benar menggunakan poin penghargaan tersebut, bukan saat kita mendapatkannya. Materi selanjutnya itu ada kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, kontrak konstruksi jangka panjang ini itu janji antara pembangunan kontraktor dan pemilik proyek untuk membuat sesuatu yang besar. Itu seperti bangunan tinggi atau jembatan yang memerlukan waktu lama untuk diselesaikan. Nah, mereka membuat perjanjian yang mencakup semua detail, seperti apa yang akan dibangun, berapa lama proyek akan berlangsung, berapa biayanya, dan siapa yang bertanggung jawab atas apa. Nah, kontrak konstruksi ini biasanya terdiri dari dua jenis, yaitu kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Untuk metode pengakuan pendapatan dan beban kontrak dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu metode presentasi penyelesaian. Ini menghitung seberapa jauh kita sudah menyelesaikan sebuah proyek konstruksi. Jadi, perusahaan mengakui pendapatan, biaya, dan laba berdasarkan seberapa banyak pekerjaan yang telah dilakukan pada suatu periode. Misalnya, jika kita telah menyelesaikan 50% dari proyek, maka sekitar setengah dari pendapatan dan biaya akan diakui dalam laporan keuangan. Metode yang kedua itu metode biaya terpulihkan. Nah, ini mirip dengan kita mencatat setiap biaya yang kita keluarkan untuk proyek konstruksi. Jadi, pendapatan hanya diakui seiring dengan biaya yang telah kita keluarkan. Artinya, kita tidak mengakui laba sampai kita yakin bahwa semua biaya yang kita keluarkan dapat terbayar kembali dari pendapatan yang kita terima dari proyek tersebut. Nah, perusahaan juga mencatat biaya konstruksi dan penagihan termin secara terpisah untuk memastikan semua catatan keuangan terorganisir dengan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.